Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-91 masih dalam bab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru al-Haqati berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal al-Madini dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid mantan budak Al-Munbais. Kemudian dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang tentang barang temuan. Jadi ditanya tentang barang temuan. Maka kenalilah tali pengikatnya, atau beliau berkata kantong dan tutupnya. Kemungkinan yang dipahami ini adalah dompet. Jadi kenalilah tali pengikatnya, atau Nabi bersabda kantong dan tutupnya, yaitu yang dimaksud adalah ciri-ciri dari barang tersebut yang ditemukan. Kemudian ketika kamu menemukan, maka jika kamu mengambil, maka kemudian Nabi bersabda, umumkan selama 1 tahun barang temuan tersebut. Jadi umumkan barang temuan tadi selama 1 tahun. Setelah itu, kalau lebih dari 1 tahun, maka kamu boleh memilikinya atau menggunakannya. Jika suatu saat setelah 1 tahun tersebut ada yang mengakui barangnya hilang, maka kamu wajib menggantinya, mengembalikannya, atau mengganti barang tersebut. Kemudian orang itu tadi bertanya lagi, bagaimana jika kami menemukan unta? Maka Nabi Muhammad SAW sangat marah sehingga nampak merah. Beliau berkata, sedang dia selalu membawa air di perutnya, bersepatu sehingga dapat hilir mudik mencari minum dan makan rerumputan. Maka biarkanlah unta itu pergi dan sampai pemiliknya datang mengambilnya sendiri. Kemudian orang itu bertanya lagi tentang menemukan kambing. Maka beliau menjawab, itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala. Artinya Nabi sangat marah dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Karena sudah jelas hal tersebut dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan hadis, orang yang menanyakan tadi kepada Rasulullah adalah Umair, yaitu ayah Malik, dan ada yang berpendapat yaitu selain dia. Hal itu akan dibahas dalam bab luqatah atau barang temuan. Kemudian lafaz fahodoba, maka beliau marah. Hal itu bisa karena apa yang ditanyakan itu sudah pernah dilarang sebelumnya oleh Nabi, atau si penanya kurang begitu paham. Maka Nabi menganalogikan apa yang sudah diterangkan dengan apa yang belum diterangkan untuk diambil.
Kemudian yang dimaksud kantong air, yaitu maksudnya adalah unta tadi, karena unta sekali minum itu bisa menyimpan air di dalam kantongnya, perutnya, yang cukup untuk berhari-hari. Jadi unta itu sekali minum, dia dapat menahan rasa haus itu berhari-hari. Nanti pembahasan hadis ini lebih lengkap akan didapatkan pada kitab Al-Buyu, yaitu kitab jual beli insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-92 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak suka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang beliau tidak suka. Ketika terus ditanya, kemudian beliau Nabi Muhammad marah, lalu berkata kepada orang-orang, bertanyalah kepadaku sesuka kalian. Baratnya wis sakarepmu dhewe. Takok sembarang dengah sakarepmu. Maka seseorang bertanya, siapakah bapakku ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bapakmu adalah Hudzafah. Ada yang lain bertanya, siapakah bapakku wahai Rasulullah? Bapakmu Salim, budak Saibah. Ketika Umar melihat apa yang ada pada wajah beliau, dia berkata, wahai Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya boleh marah ketika memberi nasihat atau ketika mengajar jika melihat sesuatu yang dibenci. Jadi jangan sampai memancing emosi. Tapi Nabi meskipun pertanyaannya yang mudah, ibaratnya pertanyaan yang tidak berbobot, masa bertanya kepada Nabi, siapakah bapakku ya Rasulullah? Ini kan pertanyaan yang bercanda. Maka kelihatan Nabi ini marah, padahal pada waktu itu Nabi sedang mengajar serius. Tapi malah dibuat bercanda sama para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan hadis. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang kepada Rasulullah adalah pertanyaan tentang hari kiamat dan yang semacam itu dari berbagai masalah, seperti yang akan dibahas pada hadis Ibnu Abbas dalam tafsir surah Al-Maidah. Orang laki-laki tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah Al-Qurashi As-Sahmi, seperti yang dijelaskan dalam hadis Anas. Begitu pula orang laki-laki yang lain, dia adalah Sa'ad bin Salim, hamba sahaya Saibah bin Robi'ah yang tadi bertanya, siapakah nama bapakku ya Rasulullah? Jadi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang sahabat berdasarkan perkataan dia sendiri. Siapakah bapakku hai Rasulullah? Dalam tafsir Muqatil terdapat kisah yang sama. Di situ dijelaskan bahwa seorang dari Bani Abdu Ad-Dar berkata, siapakah bapakku? Nabi menjawab Sa'ad, di mana beliau menisbatkan kepada selain bapaknya, berbeda dengan Ibnu Hudzafah. Dalam tafsir surat Al-Maidah akan dijelaskan lebih lanjut tentang hal ini.
Kemudian lafadz inna natubu ilallahi azza wa jalla. Aku bertaubat kepada Allah, atau bertaubat dari hal-hal yang membuat engkau murka. Jadi para sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku bertaubat dari hal-hal yang membuat engkau murka. Dalam hadis Anas juga dijelaskan bahwa Umar bin Khattab bersimpuh di hadapan Nabi dan mengatakan, kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dan Nabi Muhammad adalah nabi kami. Untuk memadukan kedua lafaz hadis ini, bahwa semua itu diucapkan oleh Rasulullah, kemudian para sahabat meriwayatkan semua yang mereka hafal. Hal itu terbukti keduanya, yaitu Abu Musa dan Anas, sama-sama menyampaikan kisah Abdullah bin Hudzafah. Jadi ada catatan. Penulis membatasi bentuk kemarahan hanya sebatas untuk memberi nasihat dan pengajaran, dan tidak dalam aspek hukum. Jadi ini memberi nasihat dan pengajaran, tapi tidak dalam aspek hukum atau menentukan hukum. Karena ini hanya tanya jawab, bukan tentang hukum. Istilahnya jadi Nabi marah karena diajak bercanda. Jadi ya boleh. Tapi kemudian para sahabat pun setelah membuat Nabi marah ya meminta maaf kepada Nabi, kemudian bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami dan Nabi Muhammad adalah Nabi kami. Karena apa? Seseorang pemegang otoritas hukum tidak diperkenankan memutuskan hukum ketika dia marah atau ketika dia lagi marah. Jadi seorang pemegang otoritas hukum atau hakim, atau dalam hal itu adalah Rasulullah, itu memberikan isyarat bahwa tidak diperkenankan memutuskan sesuatu hukum ketika dia sedang marah. Makanya hal ini hanya dikhususkan untuk nasihat atau pengajaran. Jadi marahnya itu untuk menasihati, bukan tentang aspek hukum. Karena dilarang marah atau emosi ketika sedang memutuskan sebuah hukum. Jadi perbedaannya bahwa orang yang memberi nasihat boleh menampakkan sikap marah. Jadi orang yang memberikan nasihat boleh menampakkan sikap marah, karena dia sebagai orang yang memberi peringatan. Begitu juga seorang guru, jika dia mencela kesalahan murid yang belajar kepadanya, karena terkadang hal itu terpaksa dilakukan agar si murid dapat menerima kebenaran darinya. Jadi akan tetapi hal itu harus disesuaikan dengan keadaan psikologi masing-masing murid. Jadi ya ini sebagai dasar bahwa ada yang menjadikan dasar ini bahwa boleh memarahi muridnya, tapi tidak sampai dengan kekerasan fisik. Jangan sampai dengan kekerasan fisik atau kekerasan yang sampai menyinggung, membuat mentalnya down, menghina dengan mentalnya down. Karena Nabi pun ketika marah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau menghina. Tapi Nabi ketika marah hanya menunjukkan ekspresi wajah bahwa beliau sangat kesal atau marah. Adapun seorang hakim tidak demikian, seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan yang akan datang. Jika ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah memutuskan sesuatu di saat beliau marah, di mana beliau mengatakan bapakmu si fulan, maka jawabnya bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan hukum
Dan itu merupakan kekhususan Nabi di mana beliau selalu terjaga dari kesalahan. Keadaan marah atau bukan bagi Rasulullah adalah sama. Bahkan kemarahan Rasulullah terhadap sesuatu menunjukkan bahwa hal itu dilarang atau dibenci oleh Rasulullah dan Allah. Berbeda dengan orang lain. Jadi ketika Nabi pun marah, meskipun itu hukum, itu adalah menunjukkan bahwa hal tersebut sangat dilarang dan dibenci oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mencari berkah dengan bersimpuh kepada imam atau ahli hadis. Yaitu bab orang yang bersimpuh di kaki Nabi ketika menjadi imam atau berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Lalu Abdullah bin Hudzafah menghadap kepadanya dan berkata, siapakah bapakku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bapakmu Hudzafah. Ketika semakin banyak pertanyaan, Nabi bersabda, bertanyalah kalian kepadaku sesukamu. Maka Umar pun turun dan langsung berlutut di kaki Nabi seraya berkata, kami ridho sebagai Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami. Maka Abdullah bin Hudzafah dan semua penanya-penanya tadi yang ribut sendiri tadi, akhirnya mereka terdiam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fasakata. Keterangan hadis dikatakan barokah al-ba'ir, unta menderu, jika dengan sekonyong-konyong menjatuhkan badannya atau penggunaannya untuk manusia adalah dalam arti majas atau kiasan. Jadi kata tersebut adalah kiasan. Lafat kharaja faqoma Abdullah bin Hudzafah. Nabi keluar, maka Abdullah bin Hudzafah berdiri. Dalam kalimat ini ada lafaz yang dihapus. Ini terlihat dari riwayat yang lain. Kemungkinan kata tersebut adalah fasuila fa'aksaru alaihi fahudiba faqala saluni faqoma Abdullah. Nabi ditanya oleh para sahabat dan mereka sangat banyak yang bertanya kepada beliau Nabi, sehingga beliau menjadi marah dan mengatakan, bertanyalah kepadaku apa saja. Maka Abdullah berdiri. Kemudian lafaz faqala radina billahi rabba, kami rela Allah sebagai Tuhan kami. Ibnu Battal mengatakan, dari ekspresi wajah, mimik Rasulullah, Umar bin Khattab dapat memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau merupakan bentuk pembangkangan. Jadi dari mimik Rasulullah, ekspresi wajah Rasulullah, Umar bin Khattab dapat memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau merupakan bentuk pembangkangan.
dan kecurigaan. Maka Umar takut kalau azab Allah akan turun, sehingga dia mengatakan, kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi kami. Karena ketika Nabi marah, maka otomatis bisa jadi Allah pun murka. Karena marahnya Nabi ini juga bisa mendatangkan mendatangkan celaka bagi orang tersebut. Maka mereka langsung meminta maaf kepada Nabi seraya berkata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mengulang hadis sampai 3 kali agar dapat difahami. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang hadis sebanyak 3 kali supaya dipahami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa qauluz zur, fama zala yukarriruha. Wa qala Ibnu Umar, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ballahtu salasan. Nabi bersabda, hindarilah perkataan yang keji. Hindarilah perkataan yang keji. Dan Nabi masih mengulanginya sampai 3 kali. Hindarilah perkataan yang keji. Contohnya, misalkan berkata-kata kotor. Yang kata tersebut tidak memiliki arti yang baik. Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah aku sudah menyampaikan? Nabi mengatakannya 3 kali, yaitu tentang apa? Hindarilah perkataan yang keji. Itu diulang-ulang sampai 3 kali sampai Nabi berkata, karena ada sekelompok orang yang sudah mungkin membiasakan berkata-kata kotor atau berkata jorok kepada sahabatnya sendiri. Ini bahasa persahabatan, padahal kata-kata tersebut adalah kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tidak memiliki arti yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Abdah telah menceritakan kepada kami Abdah berkata telah menceritakan kepada kami Abdus Somad berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Musanna berkata Sumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memberi salam diucapkannya 3 kali dan bila berbicara dengan 1 kalimat diulanginya sampai 3 kali. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memberi salam diulangnya sampai 3 kali. Dan apabila beliau mengucapkan 1 patah kata
beliau mengulanginya sampai tiga kali. Tujuannya adalah agar mudah diingat atau biar mudah difahami dan mudah dihafalkan. Makanya diulangi sampai 3 kali. Jadi belajar itu kalaupun 1 kali masih belum paham, bisa diulangi lagi. Bahkan sampai 2 kali, 3 kali, dan berkali-kali guru menjelaskan itu tidak apa-apa. Karena Nabi pun ketika menerangkan sesuatu, Nabi bahkan sampai mengulanginya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-95, telah menceritakan kepada kami Abdullah Abdah bin Abdullah As-Safar, telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Musanna, berkata Sumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas. Jadi ini hadisnya sama tapi ada beda matan. Dari Anas, dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi SAW bila berbicara diulangnya sampai 3 kali hingga dapat dipahami. Jadi ada kata-kata hingga dapat dipahami. Dan bila mendatangi kaum, beliau memberi salam 3 kali. Makanya kadang-kadang ada ulama, kiai ketika memberikan salam tak hanya 1 kali, bahkan diulanginya sampai 3 kali. Nah, ini salah satunya adalah mencontoh dari Nabi. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah. Dan ketika sunnah itu bisa mendapatkan pahala. Keterangan hadis adalah merupakan kebiasaan Rasulullah mengulanginya sampai 3 kali. Maksudnya, Anas menceritakan kebiasaan Rasulullah SAW yang dia ketahui. Lalu dia memberi saksi akan hal itu. Bukan Nabi yang memberitahunya. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat yang dikeluarkan oleh musannif pada pembahasan izin dari hadis Ishaq dari Abdus Somad dengan sanad yang serupa dari Anas. Kemudian lafaz apabila beliau berbicara. Al-Karmani mengatakan bahwa susunan kalimat seperti ini menurut para ulama usul fikih, usuliyin, mengisyaratkan bahwa Nabi jika berbicara selalu mengulang sebanyak 3 kali. Tujuan Nabi mengulang perkataannya sebanyak 3 kali adalah supaya mudah dipahami oleh para jamaah atau para sahabat. Begitu juga Tirmidzi dan Hakim menyebutkan dalam kitab Al-Mustadrak. Ibnu Munir mengatakan bahwa Imam Bukhari dalam bab ini bertujuan untuk memberi peringatan terhadap orang yang enggan mengulangi pembicaraan. Dan beliau mengingkari bahwa orang yang meminta pengulangan termasuk orang yang bodoh. Kemudian dia mengatakan bahwa yang benar adalah hal ini, tergantung perbedaan masing-masing tabiat manusia. Makanya tidak tercela bagi seorang pendengar yang belum bisa mengingat pada ucapan yang kali pertama untuk meminta pengulangan. Begitu juga si pembicara tidak menjadi masalah jika dia mengulangi ucapannya kembali.
Namun jika dia mengulangnya berarti sebagai penekanan terhadap apa yang dikatakan pada pertama kali. Jadi tidak apa-apa ketika kita menjelaskan sesuatu itu diulang sampai 2 kali, 3 kali. Tujuannya adalah untuk pendengar agar lebih paham, biar tidak salah pendengaran. Karena beda kata, beda lafadz, beda makna. Kemudian lafadz, maka beliau memberi salam kepada mereka. Al-Ismaili mengatakan bahwa hal ini berkenaan dengan salam untuk meminta izin, salamul isti'dzan, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Musa dan lainnya. Hal ini bukan termasuk salam yang disampaikan oleh orang yang sedang berjalan, karena yang berlaku pada umumnya hanya sekali, tidak diulang. Jadi dalam Fathul Bari ini berpendapat bahwa sebenarnya musannaf telah memahami lafadz ini seperti itu juga. Maka beliau mengeluarkan hadis ini dengan hadis Abu Musa mengenai kisah Nabi bersama Umar, seperti akan dijelaskan pada bab isti'dzan, meminta izin. Namun ada kemungkinan ketika akan meninggalkan mereka, Nabi mengulang salamnya sampai 3 kali, karena beliau takut mereka tidak mendengar salam yang sebelumnya. Adapun Al-Karmani mengatakan bahwa struktur kalimat tersebut menunjukkan istimrar atau kontinuitas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-96. Haddatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami, Musaddad berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr, dari Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi Muhammad SAW pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan, hingga beliau mendapatkan kami sementara waktu sholat duhur hampir habis. Maka kami berwudu dan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi SAW berseru dengan suara yang keras, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Jadi ketika wudu harusnya ini kaki ini dibasuh, tapi para sahabat tadi itu hanya mengusap, tidak dibasuh. Nah, kalau diusap kan kemungkinan masih ada tumit yang tidak terkena, tapi kalau dibasuh itu kan seluruh kaki sampai tumitnya terkena air. Nah, makanya Nabi sambil mengingatkan dengan nada keras agar orang tadi mendengarkan dengan kata-kata, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka. Diserukan hingga 2 atau 3 kali. Wailun lil aqabi minan nari marrataini au
Jadi keterangan hadis marrotaini au salasan, 2 kali atau 3 kali. Di sini perawi hadis ragu-ragu apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 2 kali atau 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pengulangan yang dilakukan oleh Nabi itu sebanyak 3 kali. Itu bukan merupakan suatu keharusan. Jadi tidak harus mengulang itu, misalkan, atau harus hanya diulang 2 kali saja, atau 4 kali juga boleh. Jadi tidak ada ketetapan kalau mengulang itu maksimal hanya 3 kali, tidak ada ketetapan tersebut. Karena di sini perawi mengatakan marrotaini au salasan, itu hanya 2 kali atau 3 kali Nabi mengulangi kata-katanya. Namun yang terpenting adalah perkataan atau perintah tersebut dapat dipahami. Jadi yang terpenting adalah perkataan atau perintah Nabi tersebut dapat dipahami. Apabila tanpa pengulangan sudah dapat dipahami, sudah dikatakan 1 kali sudah paham, maka hal itu sudah cukup. Jadi ketika sudah diucapkan 1 kali, orangnya sudah paham, maka tidak perlu mengulangi lagi, sudah cukup. Matan hadis ini akan dibahas lagi pada masalah toharah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.